Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Kali ini saya sudah bersama Bang H. Mukdimon Muklis. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa sekalian, beliau adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Ekonomi Regional. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mana publik Bengkulu dikejutkan dengan informasi bahwa serapan anggaran dari Pemda Kota Bengkulu tahun 2020 adalah sebesar 36,50%, menyisakan waktu efektif berjalan adalah 3 bulan. Nah, kita ingin ketahui bagaimana tanggapan Bang Mukdimon Muklis berkaitan dengan serapan yang minim ini. Tentu kita sangat miris dan prihatin sesungguhnya bagaimana kemudian Pemda Kota Bengkulu hanya menyisakan 3 bulan lagi, tapi ternyata serapan anggaran hanya 36,50%. Dan nanti pun kita akan bahas Bang Dimon terkait perda yang kemudian diajukan, dibacakan di nota keuangan Wali Kota Bengkulu di Jumat kemarin tahun 2020 tanggal 25 berkaitan dengan APBDP yang totalnya 1,5 triliun Lebih ya? Nah, 1,5 triliun lebih, dan itu pun kita minta tanggapan dengan Bang Dimon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Melian Sori, salam sehat, salam bahagia selalu. Menindaklanjuti pertanyaan Adinda Melian Sori tadi, masalah serapan anggaran yang sampai per 15 September kemarin, 15 September, itu hanya 36,50%. Saya merasa itu merupakan ya target yang tidak tercapai begitu ya. Target yang tidak tercapai karena masih menyisakan sekitar 63,5%. Sekitar itu ya. Ya, sekitar itu. Dan saya rasa ini perlu dilakukan pengkajian ulang oleh pengambil kebijakan agar ini kedepannya tidak terjadi lagi begitu. Ya. Kita sebagai masyarakat itu punya hak untuk mengkritisi, punya hak gitu, dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagai warga Kota Bengkulu, apalagi saya sebagai warga kota, prihatin ya. Sangat prihatin, sangat miris dengan capaian ini. Cuman kita memberikan kritisi bukan berarti kita tidak sayang. Nah, berarti malahan kita dengan memberikan kritisi kita ingin ke depan ini jauh lebih baik lagi begitu. Baik, jadi bahwa serapan anggaran 36,50% ini yang per 15 September 2020. Nah, kemudian APBDP raperda APBDP yang kemudian sudah diajukan, ini ada 1,5 triliun dengan belanja langsungnya 963 miliar dan belanja tidak langsungnya 611 miliar. Nah, waktu efektif 3 bulan ini dengan lebih kurang 1,5 triliun lebih itu untuk dibelanjakan, Bang Dimon. Seperti apa sebenarnya Bang Dimon melihat? Iya, saya melihatnya ini lucu saja gitu ya. Lucu. Karena di situ terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 611 miliar. Ya, belanja tidak langsung itu kan di sana kan termasuk proyek-proyek yang dilakukan oleh pihak ketiga kan. Kemudian dalam tempo 3 bulan apakah bisa terkejar semuanya? Itu pertama. Yang kedua, belanja langsung. Itu seperti ya barang-barang habis pakai ya, seragam pegawai, ATK dan lain-lain gitu kan. Itu 963 miliar. Jadi kalau kita hitung-hitung bodoh saja ya kita dengan pengajuan sebesar itu berarti dibagi 90 hari selama 3 bulan. Berarti gitu Pemda Kota itu harus menghabiskan uang sekitar 10 miliar kurang lebih per hari. Iya. Belanja apa yang 10 miliar per hari begitu. Kalau diandai-andaikan ya. Kalau diandai-andaikan, kita tidak usahlah terlalu bermain dengan retorika begini-begini. Kita masyarakat awam paham begitu. Tujuan kita ini adalah agar tujuan kita untuk agar apa yang sama-sama kita cita-citakan, apa yang sama kita berharap loh kepada pemimpin-pemimpin itu untuk melaksanakan amanah gitu. Jangan sia-siakan amanah kami gitu. Nah, ini kalau Bang Dimon melihat sendiri, ini ibaratnya uangnya ada. Tapi kemudian
kok hanya serapan anggaran 36,50%. Ini apakah kemudian ini ketidakmampuan seorang pemimpin dalam melakukan proses penyerapan anggaran atau seperti apa nih Bung Dimon? Karena uangnya itu ada, Bang. Ya, tugas dari pemimpin itu yang kalau kacamata saya memandang, Ya. mereka itu kan hanya leader. Leader ya. Nah, jadi yang harus dikuasai adalah managerial skill, manajemen sumber daya manusia, itu banyak faktor yang menyebabkan itu. Jadi pemimpin terkadang memiliki ide, memiliki konsep yang bagus. Cuma aparat di bawahnya ini. Di bawahnya ya. Di bawahnya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpin, disitulah diharapkan kepiawaian pemimpin dalam memanage kota ini. Ya, the right man, the right place, the right man, the right job, itu perlu gitu. Karena saya pernah baca dari media nasional, ya Pemda Kota Bengkulu dapat peringatan karena serapan anggaran yang rendah gitu. Dapat peringatan ya, Bang. Ada peringatan. Jadi kalau bahasa kita orang Bengkulu nih, duitnya ada, masuk belanja kan tidak baca. Yang gitu. susah itu kan kalau duitnya ada memang nggak bisa ya. Sedangkan kita aja yang nggak ada duit aja berusaha mencari uang untuk belanja. Kira-kira begitulah. Gitu. Ini duitnya sudah tersedia di APBD, tapi kemudian tidak terbelanjakan. Serapannya sangat minim. Kan? Gulai lemak, tapi selera makan tidak ada. Nah itu payah gitu. Baik Bang Dimon, mungkin di penghujung dialog kita ini apa yang ingin Bang Dimon sampaikan berkaitan dengan serapan anggaran minim dan untuk APBD P ke depannya? Ya harapan saya semoga ini aparat para pengambil kebijakan, pengambil kebijakan agar lebih efektif, lebih efisiensi dan lebih menemukan sebuah rumus-rumus baru gitu ya. Kita apalagi dalam pandemi COVID ini, kita dituntut untuk berpikir tidak normal. Jadi kalau jangan dijadikan COVID sebagai alasan gitu. Betul. Saya berkaca kepada salah satu kabupaten di Bengkulu ini, dalam kutip Kabupaten Rejang Lebong ya. Saya melihat di situ pemimpinnya bisa mengambil peluang begitu. Peluang menjadi dari ancaman menjadi sebuah peluang gitu. Contoh dengan COVID, Mendagri bisa hadir ke sana, itu suatu capaian yang luar biasa gitu. Jadi bahkan jadi pilot project. Jadi gitu. jangan sampai COVID ini menjadi alasan. Menjadi alasan, aduh kita nggak bisa bergerak ini karena COVID, karena ini tidak. Tidak ya. Karena begini, pelaut tangguh itu bukan tidak dihasilkan dari ombak yang kecil, Om. Tapi ombak yang besar. Ombak yang besar. Nah, semampu apa kemudian dia bertahan dengan gelombang besar itu untuk menghadapinya. Betul. Sekali. Kita kan anak pelaut semua ya. Orang pesisir kita. Baik, cukup Bang Dimon? Saya rasa cukup. Semoga pemerintah Kota Bengkulu ke depan lebih hebat lagi, lebih bisa menemukan formula-formula khusus, lebih progresif. Jangan sampai niat mereka bagus untuk membangun, tapi jangan sampai berhubungan dengan aparat penegak hukum. Baik, harapan kita bersama jangan sampai itu terjadi. Baik. Kita kritik bukan kita tak sayang. Karena kita kritik lah karena kita sayang. Luar biasa. Baik, jadi pemirsa dan sahabat sekalian, benar apa yang disampaikan Bang Dimon tadi, agar kemudian Pemda Kota Bengkulu ini mengevaluasi dan untuk APBD P yang akan nanti hanya menyisakan 3 bulan ini agar berhati-hati ya Bang, luar biasa angkanya besar ya. Jadi 1,5 triliun lebih untuk kemudian berhati-hati jangan sampai nanti berujung ke hukum. Dan kita berharap juga Pemda Kota Bengkulu memperbaiki dan mengevaluasi serapan anggaran mestinya tidak minim segitu agar kemudian uang rakyat yang ada di APBD itu adalah bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pembangunan dan lain sebagainya. Terima kasih Bang Dimon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.